dengan nol, maka di sini, maka di sini dia tidak terdefinisi begitu. Nah, sekarang kita coba contohkan untuk teorema Pitagoras yang dimana di sini misalkan ini satu teman-teman dan ini satu dan berapakah ininya? Kan ini ya, ini kan apa? Anggaplah A-nya itu sama dengan satu, B-nya sama dengan satu, maka miringnya itu sama dengan sama dengan AK 2 itu begitu. Atau istilahnya kalau ini kan jadi AK satu keluarga ditambah satu keluarga sama dengan AK 2. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, dari sini ini kan AK 2 ini kan sekitar ini ya 1,4 eh, sa- 1,4 sekian. Hanya itu bukan merupakan bilangan rasional karena tidak dalam bentuk tidak dalam bentuk bentuk A dibagi dengan B begitu. Nah, nah dari sini s- sebenarnya ini masih banyak nih bilangan rasional yang lainnya teman-teman. Ada yang bisa bantu jelasin nggak apa aja teman-teman contoh bilangan rasional itu dalam bentuk A per B. Ini kan kalau semisal ini kan bilangan rasional yang lain itu ada misalkan misalkan itu satu per dua atau dua. Nah, dua ini juga bilangan rasional juga karena ini dia bisa dalam bentuk A per B yaitu yang dimana ininya A-nya dua, B-nya itu satu. Dan ini seterusnya ini bisa ini 0,5 itu juga bilangan rasional dalam bentuk ini satu per dua. Dan ini juga yang 75% ini juga merupakan bilangan rasional yang dimana ini dalam bentuk APB-nya yaitu 3 dibagi dengan 4 begitu. Dan sebagainya begitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Coba kita lanjut. Kalau mau teman-teman bertanya, boleh nih raisinya. Oke, dari Tania, dipersilahkan. Izin bertanya, Kak, itu yang 75% jadi 3/4 gimana ya maksudnya? Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, jadi ini kan ini ya, 75% ya. 75% ini kan kita bisa ubah jadi ini. Nah, 75% ini kan kita bisa dalam bentuk persen ini kan jadi per 100 ya. Per 100 ya teman-teman ya jadi 75/100 itu. Nah, ini sebenarnya ini udah dalam bentuk rasional itu. Dalam bentuk apa B. Tapi kita masih bisa disederhanain lagi gitu.
disederhanain dengan cara dibaginya dari baik penubuh, pembilang maupun penubuh, yaitu sama-sama dibagi dua, dua, 25 dibagi dengan 25 gitu. Jadi sama dengan 3 dibagi dengan 4. Dengan catatan ini 3 ini kan sebagai pembilang ya. Dan 4-nya ini kan sebagai penubuh gitu. Nah, ini juga masuk ke bilangan rasional juga karena dia istilahnya ada ini gitu. Apa namanya? Udah dia terhingga gitu. Dia habis itu. Begitu. Tanya di mana? Oh iya iya Kak, paham. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ke ini. Ya, kita lanjut ke ini, teman-teman. Nah, di sini ada contoh soal yang dimana di sini ada persamaan S kuadrat sama dengan 2 itu tidak mempunyai solusi di Ki. Kinya ini kan bilangan rasional, bilangan rasional ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk cara pembuktiannya kita bisa lihat yang dimana andaikan bilangan rasional X sama dengan A dibagi B dengan catatan A, B itu bagian dari bilangan bulat dan B 3 sama dengan 0 dan FPB masing-masing dia adalah satu dan ini merupakan solusi. Maka kita bisa tulis yang dimana ini kan S sama dengan S kuadrat sama dengan 2. Nah, S-nya ini kita substitusi jadi A per B. Jadi A per B kuadrat sama dengan 2. Lalu kita A per B-nya ini kita kuadratkan. Jadi A kuadrat dibagi dengan B kuadrat ini sama dengan 2. Nah, kemudian kita kaitkan silang gitu. Yang dimana aku agak kali satu, sedangkan B ku agak dikali dengan 2. Sedemikian sehingga kita dapat aku agak sama dengan 2B kuadrat begitu. Nah, ini berarti aku agak adalah bilangan genap sedemikian sehingga A juga bilangan genap gitu. Kita lanjut yang ini. Nah, dari sini akibatnya, sebentar. Akibatnya B harus juga bilangan dasar. Dasarnya ini kan maksudnya janji ya teman-teman ya. Nah, karena FPB dari A dan B itu adalah satu. Nah, kita bisa tulis A sama dengan 2M untuk suatu M bagian dari J. Maka B kuadrat sama dengan 2M kuadrat. Nah, ini berarti B kuadrat adalah bilangan genap. Sedemikian sehingga B adalah eh, bilangan genap. Eh, genap, teman-teman. Hal ini bisa merupakan bagian dari kontradiksi karena B itu adalah bilangan genap sekaligus bilangan dasar itu. Oleh karena itu, penandaian salah, teman-teman. Sedemikian sehingga persamaan tersebut itu tidak mempunyai solusi di Ki. Begitu, teman-teman. Nah, jadi dia tidak punya mempunyai solusi di Ki. Ki-nya ini kan A per B gitu, teman-teman ya. Oke, sejauh ini ada mau ditanyakan nggak, teman-teman?
Untuk teman-teman semua, apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan ya teman-teman. Kalau dirasa ada cukup boleh nih ya si jempolnya teman-teman. Oke, dari Pak Iha tanya udah cukup. Oke, kita lanjut ke Muni. Eva udah paham. Oke, kita lanjut ke ini, teman-teman. Nah, di sini ada sifat ajaba 1.1. Nah, dari sini himpungan bilangan guil atau lambangnya L yang dilengkapi dengan dua populasi populasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian teman-teman. Dan ini memenuhi sifat-sifatnya. Kita ya ada T1 itu ada A tambah B sama dengan B tambah A untuk setiap A, B bilangan real. Ini kan sifatnya komutatif, teman-teman. Nah, kita lanjut T2. T2 sama dengan A plus B ditambah dengan C itu sama dengan A tambah B tambah C untuk setiap A, B, C bagian dari real, teman-teman. Dan untuk T3 ada terdapat nol bagian dari real sedemikian sehingga A tambah nol sama dengan A untuk setiap A bagian dari real gitu. Dan untuk T4 untuk setiap A bagian real terdapat negatif A bagian dari real bilangan real sedemikian sehingga A tambah negatif A sama dengan nol. Nah, kita lanjut. Nih ada K1-nya. K1 itu A kali B sama dengan B kali A untuk setiap A, B bagian dari bilangan real. Kemudian K2 ada A kali B dikali dengan C sama dengan A dikali B. A dikali kurung buka B dikali C untuk setiap A, B, C bagian dari real. Dan lalu K3 terdapat 0,3 sama dengan satu bagian dari real sedemikian sehingga A kali satu sama dengan A untuk setiap A bagian dari real. Untuk K4 untuk setiap 0,3 sama dengan A tapi dia bagian dari bilangan real terdapat A bagian dari real sedemikian sehingga A dikali dengan satu per A sama dengan nol. Dan A dikali B ditambah dengan C. Ini kita kalikan pulani jadi sama dengan AB ditambah dengan AC. Ini untuk setiap A, B, C bagian dari. Kalau mau bertanya bisa relasi raise hand, tapi kalau udah dirasa cukup boleh nih relasi jempolnya.
Oke, kita lanjut ke ini, teman-teman. Nah, di sini ada definisi dan teorema, teman-teman. Nah, di sini kan ada definisi 1.2 ya, teman-teman. Jadi misalkan A dan B itu adalah bilangan real, maka untuk yang pertama ini ada A min B sama dengan A, kemudian ditambah dengan negatif B. Tuh. Kemudian yang kedua ada A dibagi dengan B. Ini kita jadi seper B sesuai dengan ini yang sebelumnya, teman-teman. Ada A dikali dengan seper B. Ini untuk B tidak sama dengan nol, teman-teman. Nah, dari sini berdasarkan sifat aljabar dan definisi tersebut itu diturunkan teorema yang berkaitan dengan operasi aljabar bilangan real, begitu teman-teman. Nah, kita lanjut yang ini. Nah, yang ini kita bisa lihat yang di mana ada teorema 1.3, 1.3, yang di mana misalkan ada A, B, C itu bilangan real, teman-teman. Nah, kita fokus yang bagian A, yang di mana jika A tambah B sama dengan A tambah C, maka maka B sama dengan C. Nah, dari sini kita bisa untuk membuktikan yang bagian A, kita kita harus lihat dulu, teman-teman, yang bagian ini. Yang bagian sebelumnya itu yang sifat ajaba dari T1, T2, T3, dan T4. Nah, untuk yang B juga sama ya, teman-teman ya. Nah, untuk yang B kita coba ya, yang gimana di sini ada kedua ruas ditambah dengan negatif A itu. Kemudian kita bisa gunakan T2, T4, dan T3 secara berturut-turut itu, teman-teman. Jadi di sini diperoleh. Nah, ini kan kedua ruas ditambah negatif A. Jadi kita masuk negatif A ditambah dengan A plus B sama dengan negatif A tambah A tambah C. Nah, ini kan jadi negatif A, T2 itu, nah T2 itu kan pakai sifat asosiatif, teman-teman. T2, T2, T4, T3. Nah, ini kan jadi ini ya. Ini kan yang pakai T4 ya, teman-teman ya, di mana T4-nya ini supaya hasilnya nol, maka di sini kita tambahkan negatif A tambah B itu sama dengan negatif A tambah A tambah C. Nah, maka dari sini kan kita bisa saling colek nih, negatif A sama A. Begitu juga ya ruas kanan negatif A sama A. Nah, jadi ini sisa nol. Jadi nol tambah B sama dengan ini dia sama nol tambah C sama dengan P sama dengan C. Begitu, teman-teman. Jadi, untuk penataan bagian A ini
kebukti ya teman-teman ya, begitu. Sejauh ini ada mau ditanyakan nggak teman-teman terkait pembuktian teorema 1.3? Kalau emang sudah cukup, boleh reaksi jempol ya teman-teman. Kalau boleh nih kasih jempolnya kalau udah paham nih. Oke, dari Nena boleh dipersilakan. Kak, izin tanya, yang bagian setelah diperoleh kan bagian kedua itu dalam kurung min A plus A, terus di bawahnya hasilnya kan nol. Sedangkan min A Ya, itu ditambah A ya. Itu kenapa jadi nol ya, Kak? Caranya bagaimana? Terima kasih. oke, sama-sama Nena. Ini kita lihat yang sifat ini, Nena, yang supaya hasilnya hanya ini kan kita tujuannya biar B sama dengan C, Nena. Dan kita coba lihat yang sifat ini, yang sifat mana? Nah, yang sifat keempat, sifat yang tempat nih, ada untuk setiap A bagian dari real terdapat negatif A dari real sedemikian sehingga A tambah negatif A sama dengan nol. Jadi untuk eliminasi A kita harus tambahkan dengan negasi dari A-nya sendiri yaitu negatif begitu. Jadi sama dengan nol. Karena kita tujuannya ini jika A tambah B sama dengan C, maka B sama dengan C. Maka ini hasilnya itu. Hasilnya begitu. Gimana? Enak. Baik, Kak. Alhamdulillah paham, Kak. Makasih. Oke, sama-sama Nena. Teman-teman yang ini ada mau bertanya nggak? Kalau dirasa udah cukup, boleh nih kasih jempolnya. Oke, kita lanjut yang bagian B ya teman-teman. Ini kurang lebih sama ya teman-teman ya. Cuma bedanya ini perkalian ya teman-teman ya. Yang dimana di sini ada jika A tidak sama dengan nol dan A dikali dengan B sama dengan A dikali C, maka B sama dengan C. Nah ini sama nih dengan A, cuman ini bedanya ini perkalian teman-teman. Nah dari sini kita bisa lihat tadi sifatnya yang bagian asosiatif yang dimana ini kita bisa pakai yang ini teman-teman. Kita pakai sifat K2, K4, sama K3 untuk menjawab soal ini teman-teman. Gitu. Jadi ini kan jadi ini ya. Kita coba tulis ulang yang dimana di sini ada. Nah, sebentar teman-teman. Nah, di sini ini kan yang bukti bagian B. Bukti bagian B. Nah, di sini ada A dikali dengan B sama dengan A dikali dengan C. Begitu. Nah, kita pakai sifat yang ini. Sifat yang kita kedua luas itu kita dikali dengan seper A. Seper A sesuai dengan sifat
K, K4 ya, K4. Jadi kita kedua luas, kedua luas dikali dengan sepe A gitu. Sepe A, maka dari sini kita dapat sepe A dikali dengan A dikali dengan B sama dengan sepe A dikali dengan A dengan. Nah, ini biar supaya jadi asosiatif, kita bisa kurungkan yang ini, teman-teman. Kita kurung, kurungkan yang, maaf, kita kasih tangga kurung yang A kali B sama A kali C, begitu, teman-teman. Sehingga kita bisa dapat jadi sepe A dikali dengan A dikali dengan B sama dengan sama dengan sepe A dikali dengan dikali dengan A kemudian ditambah dengan C C begitu. Nah, dari sini ini kan kita bisa colek nih yang bagian A-nya, yang sepe A sama A-nya. Jadi kita dapat ini kita colek ini habis, ini juga habis. Maka tersisa satu. Jadi ini satu dikali dengan B sama dengan satu dikali dengan C. Sedemikian sehingga kita dapat B sama dengan C begitu. Dan ini untuk pernyataan kedua, untuk bukti bagian kedua ini kebukti ya teman-teman ya, begitu. Sampai sini ada mau ditanyakan nggak teman-teman sebut kita lanjut? Oke, dipersilakan buat Sally. Eh, oh maaf untuk yang bagian C itu tambah C atau kali C ya Kak? Yang bagian mana? Oh ya, maaf, Ya, maaf, maaf, maaf. Itu kali C ya, maaf, maaf. Makasih ya, Sally ya. ya Kak. Itu ada kesalahan itu, seharusnya itu dikali C ya, teman-teman ya. Nah, nah ini seharusnya ini dikali C. Aduh, sebentar. Nah, itu seharusnya dikali C ya, teman-teman ya. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya? Kalau dirasa udah cukup, boleh nih relasi jempolnya. Hmm. Oke, kita lanjut yang ini, teman-teman. Nah, di sini, di sini kita ada teorema lagi, teman-teman, atau akibat dari 1,4 itu. Nah, di sini ada misalkan A dan B itu bilangan real. Nah, yang pertama, jika A tambah B ini kan sama dengan nol, maka B sama dengan negatif A. Nah, oke, ke sini
Aku coba buat slide baru ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman. Oke, kita fokus. Kita fokus yang bagian A, teman-teman. Jika A tambah B sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Dari sini, kita bisa pakai sifat ajabah sifat ajabah yang 1.1 teman-teman, yang dimana di sini pakai sifat T2, T4, sama T3 itu. Jadi sedemikian sehingga kita ulang lagi teman-teman. eh di sini kan ada A tambah B sama dengan sama dengan nol. Sama dengan nol, maka B sama dengan negatif A. Nah, di sini ini kan eh, kita seharusnya pakai sifat ini teman-teman T1. Eh, bener bener-bener T2 maaf teman-teman. Di sini kan kita ini ya teman-teman ya. Dari sini kita bisa ini yang T2 ini kan sifat asosiatif teman-teman, dan T4 ini kan yang ada negatif A, yang T3-nya itu kita coba ini T3, A tambah 0 sama dengan A, yang T4 A tambah negatif A sama dengan 0, yang T2 sifat asosiatif. Nah, dari sini ini berarti ini kedua kita tambahkan dengan negatif A. Jadi negatif A tambah A ditambah dengan B sama dengan negatif A. Begitu. Nah, dari sini, dari sini, ini kan kita bisa ini kan jadi negatif A tambah A. Ini kan hasilnya 0 tambah B sama dengan negatif A, teman-teman. Nah, dari sini, sesuai dengan sifat ke P3, maka bisa hilangkan teman-teman, jadi B sama dengan negatif A. Dan ini terbukti ya teman-teman ya, untuk pembuktian ini. Yang mana aja Kak? Kak, ini kan yang T2 ini kan, yang T2 ini teman-teman ya, yang T2 sama T4 teman-teman. T2 lalu T4 gitu. Lalu yang ini yang T3-nya teman-teman, begitu. Begitu ya. Sejauh ini ada mau ditanyakan nggak teman-teman terkait pembuktian yang bagian A-nya?
Kalau dirasa udah cukup, boleh nih kasih jempolnya. Oke, kita lanjut yang bagian B-nya. Yang bagian B-nya ini sebenarnya sama yang kayak A, teman-teman. Yang kayak A, yang bagian B-nya ini kan diperhatiin bahwa seper A ada karena A3 sama dengan nol. Kedua ruas kita kaitkan dengan seper A sedemikian sehingga jadi seper A dikali dengan B sama dengan seper A kali satu sama dengan seper A. Dari sini ada si kita pakai sifat aljabar K2, K4, K3, maka diperoleh. Ini dari sini seper A dikali dengan A dikali dengan B sama dengan seper A. Kemudian ada seper B. Ini kan jadi satu ya teman-teman ya. Jadi satu dikali dengan B. Dikali dengan B sama dengan seper A. Nah, jadi B sama dengan seper A. Begitu teman-teman. Jadi ini untuk bagian B ini terbukti ya teman-teman ya. Begitu. Sejauh ini ada mau ditanyakan nggak teman-teman? Kalau dirasa udah cukup boleh nih kasih jempolnya. Maaf. Oke, kita lanjut ke bagian ini ya teman-teman ya. Bagian ini ada ada teorema 1,5 yang dimana di sini ada jika A bilangan real maka dari sini yang pertama ada A kali nol sama dengan nol. Nah, jadi untuk menyelesaikan bilangan real ini jadi A kali nol sama dengan kita ubah jadi A dikali dengan ini jadi nol tambah nol teman-teman begitu. Jadi ini kita kalikan pelani jadi A kali nol sama tambah dengan A kali nol. Jadi ini sama dengan A kali nol ditambah dengan A kali nol begitu. Jadi ini sama dengan A kali nol begitu. A kali nol itu. Jadi kita fokusan yang bagian kiri, teman-teman. Bagian kiri biar dapat hasilnya nol. Sedemikian kita dapat A kali nol kan sebenarnya nol, teman-teman. Jadi kita dapat A kali nol sama dengan nol begitu. Nah, nah, untuk yang nomor dua ini oke, kita lanjut. Yang untuk yang kedua ini kurang lebih sama ya teman-teman ya untuk yang nomor satu ya. Cara pembuktiannya yang dimana di sini ada negatif satu. Sebentar. Eh, sini ada negatif satu kali A itu kan eh sama dengan A ya teman-teman ya. Nah, cara pembuktian cara pembuktiannya
Ini kan jadi ini ya. eh, ini jadi negatif satu. Terus, nah, nah ini cara pemutihannya. Cara pemutihannya ini jadi A dikali dengan negatif satu dikali dengan dikali dengan satu. Sebentar teman-teman. Dikali dengan satu. Begitu teman-teman. Nah, dari sini kita coba kita kalikan pula nih. Yang dimana di sini A dikali dengan negatif satu dikali A. Lalu kita kalikan dengan A dikali dengan satu. Jadi satu dikali dengan A. Begitu. Eh, sebentar, sebentar. Ini kan jadi ini ya teman-teman. Karena ini perkalian ya. Ini cukup dikali satu kali aja teman-teman. Nah, dari sini ini kan jadi negatif satu dikali dengan satu dikali dengan A. Karena ini perkalian teman-teman. Begitu. Ini jadi ini kan sama dengan ini sama dengan jadi eh sama dengan negatif A dikali dengan satu. Jadi ini sama dengan negatif A. Begitu. Atau kalau mau tulis, teman-teman bisa utamakan yang satunya dulu ya teman-teman ya. Jadi jadi satu dikali dengan negatif A. Maka sama dengan negatif A. Begitu teman. Dan ya ini pembuktian untuk pembuktiannya ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Sebenarnya ini pakai sifat T dari sifat Jabar 1.1 ya teman-teman ya. Teman-teman bisa coba dikerjakan yang nomor dijadiin latihan aja yang nomor 3 sama yang nomor 4 teman-teman. Oke. Sejauh ini ada mau ditanyakan nggak teman-teman? Sebelum kita lanjut. Kalau dirasa udah cukup, boleh nih ngasih jempolnya. Oke, kita lanjut ke ini. Kita lanjut ke ini ya teman-teman ya. Di sini ada misalkan A, B, dan C bilang real. Yang pertama, jika tidak sama dengan nol, maka sep A tidak sama dengan nol. Dan sep 1 dibagi sep A sama dengan A. Nah, kita coba pembuktian dulu yang bagian A-nya ya teman-teman ya. A-nya ya teman-teman ya. Dan dari sini, andaikan setelah sama dengan nol, maka A dikali A sama dengan nol. Nah, dari sini akibatnya adalah nol dengan satu. Ini bertentangan dengan kata yang menyatakan satu BB dengan nol gitu. Oleh karena itu, ini penandaian salah
salah teman-teman. Jadi akibatnya 1/A3 sama dengan nol. Ini kebukti ya teman-teman ya. Ini ada mau ditanyakan nggak teman-teman? Kalau dirasa udah cukup, boleh nih kreasi jempolnya. Oke, untuk menuju pemahaman atau penerapan, teman-teman bisa coba coba yang bagian B juga ya, teman-teman ya. Yang bagian B, yang dimana jika A kali B sama dengan nol maka A sama dengan nol atau B sama dengan nol juga, teman-teman. Tepat kita coba dulu nanti ya. Oke, oke, selanjutnya. Nah, dari sini penulisan selanjutnya di kali untuk nantikan jadi lebih pakai beberapa yang sudah kita akan di yaitu apa n sama dengan kali sebanyak n dari n jika A3 sama A maka angka satu dan angka negatif minus per A pangkat n. Nah, dari sini pakai sifat eksponen yang dimana jadi ada dua. Nah, di sini ada bilangan rasional sama bilangan irasional. Yang dimana yang pertama ini n bagian dari bilangan real, teman-teman. Yang dimana n sama dengan bilangan asli mulai dari satu 2 3 dan sebagainya. Dan ini satu bagian dari real berdasarkan sifat aljabar. Ini kan dua didapat dari satu tambah satu bagian dari real. Kemudian tiga ini didapat dari dua tambah satu dari bagian dari bilangan real, teman-teman. Dan untuk yang keempat didapat dari tiga tambah satu bagian dari bilangan real, teman-teman. Nah, jadi bilangan 2,3 dan seterusnya bagian dari bilangan real ini berdasarkan sifat tertutup. Ini berarti N bagian dari bilangan real, teman-teman, begitu. Nah, nah, untuk yang ini kan J, ini kan kita bisa mulai dari ini ya, teman-teman ya. Kita bisa mulai dari misalkan negatif 3, negatif 2, negatif 1. Dan ini untuk rasional sendiri ini kan bisa kita buat jadi eh, negatif sepertiga, ini jadi negatif seperdua, ini nol, ini misalkan itu terima kasih Sobat Makeup ya. Silakan bertanya jika belum paham atau belum mengerti. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa raisen. Kalau dirasa udah cukup boleh nih kasih jempolnya. Untuk teman-teman semua, kalau ada yang masih ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk mengisi absensinya.
kalau memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan, boleh reaksi jempol ya teman-teman semua. Kalau udah ada yang mau bertanya, mungkin pertemuan malam ini dicukupkan ya teman-teman ya. Untuk itu saya kembalikan ke Jihan. Untuk Jihan dipersilakan. Oke Kak, terima kasih atas kepada Kak Akbar yang sudah menyampaikan materi analisis real pada kesempatan kali ini. Mungkin untuk kelas kali ini kita cukupkan. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada tim kreatif. Teman-teman yang bisa on cam yuk. Yuk teman-teman kalau ada mau game dipersilakan ya teman-teman ya. Kalau ada kendala mungkin bisa konfirmasi. Oke, langsung aja kali ya. Satu, dua, tiga. Bentar. Boleh sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Dikembalikan ke MC. Terima kasih kepada Kanada yang udah mendokumentasikan pada kelas kali ini. Mungkin semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya sendiri selaku MC izin pamit dan mohon maaf apabila banyak kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri kelas kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jihan. Oke sih teman-teman yuk. Kita bisa keluar ya teman-teman ya.